Shalom saudaraku. Saudara, masih seputar bibir, mulut, lidah ya. Jadi kita sudah belajar bahwa hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, apa yang Anda gemakan sepanjang hari yang kita lalui itu? Apa yang Anda gemakan? Itulah yang akan kita tuai pada waktunya. Saudaraku, kita lihat Amsal pasal 10 ayat yang ke-19 dan 20. Ini penting saudara untuk mendalami tentang bagaimana kita menjaga bibir, mulut, lidah atau menjaga perkataan kita. Di situ dikatakan dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nah ini memang fakta saudaraku ya. Orang itu kalau terlalu banyak bicara, maka kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, kekeliruan, kepleset dan lidah dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang biasanya akan muncul gitu ya. Kita masih ingat saudaraku ya, tokoh nasional beberapa tahun yang lalu ya, Pak Ahok yang sampai akhirnya sampai akhirnya di demo berjilid-jilid, ya itu politis saudaraku. Kita tahu bahwa latar belakangnya adalah politis. Sebetulnya kesalahan Pak Ahok itu ya kalau nggak dibesar-besarkan ya itu kecil. Nah, dia mengutip akan ayat dari agama lain, kemudian dari situ itu zaman sekarang saudaraku ya, yaitu jejak digital ini nggak bisa buang ya, nggak bisa dihilangkan. Akhirnya dari kata-kata itu dia dikriminalisasi dan akhirnya masuk penjara. Saudaraku, itu sebuah contoh yang kita bisa saksikan dan kita bisa lihat bahwa memang benar dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi kita ini manusia kan harus bicara, bahkan keselamatan kita pun disyaratkan hati percaya, mulut mengaku. Pengakuan itu penting. Tapi jangan kebanyakan. Lah terus bagaimana dengan orang-orang yang pekerjaannya menuntut akan banyak bicara? Nah disitulah kita harus waspada. Kita benar-benar harus berdoa, minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin. Kalau aku bicara, itu Tuhan kendalikan, Tuhan jaga, ada remnya. Sehingga ketika ada yang mengarah kepada hal-hal yang bisa jadi pelanggaran, kita langsung stop sebelum itu keluar. Nah itu penting sekali ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, artinya dia bisa menguasai perkataannya, dia menjaga mulutnya, berakal budi. Jadi orang yang berakal budi itu menurut Amsal, firman Tuhan dalam Amsal ini, orang berakal budi adalah orang yang bisa menahan mulutnya. Nah, saudara, di Perjanjian Baru, kalau kita baca surat Yakobus pasal 3, itu lengkap sekali. Bahkan dikatakan di sana kapal hidup dari seseorang itu ditentukan oleh jurumudi. Kemudinya itu adalah lidah. Lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan. Sampai sebegitunya, saudaraku. Dan lidah itu tak terkendali. Itu memang sebuah fakta yang diamati oleh Yakobus pada masanya. Jadi sejak zaman dahulu, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran itu. Zaman Salomo, zaman Yakobus itu tetap sama. Manusia itu salah satu kelemahannya ada di bibir, mulut, lidah, di perkataannya. Maka surat Yakobus ya diawali dengan kata barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, dia adalah seorang sempurna. Bahkan ukuran kesempurnaan rohani dari seseorang itu dari perkataannya. Ya, saya mau jadikan ini pegangan, saudaraku. Ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya.
Jadi lidah orang benar itu seperti perak pilihan, berkilau, putih, indah, begitu saudaraku. Perkataan yang benar, yang disampaikan tepat pada waktunya, jadi ada timingnya saudaraku ya untuk berkata-kata. Itu seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Oh, seindah itu saudaraku. Jadi memang kita berkata-kata itu bukan hanya masalah benar tidaknya, tapi juga timingnya harus tepat. Nah untuk itu kalau bukan Roh Kudus yang menguasai seseorang, biasanya orang kepleset-pleset di situ. Salah waktu juga bisa disalah ngerti, saudaraku ya. Jadi memang betul bahwa pada akhirnya hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan bibir, mulut, lidah, dan perkataan kita. Saya akan tambahkan saudaraku di surat Petrus ya. Menarik ini, Petrus menasihati. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, saudara mau enggak? Dalam hidup ini, hari-hari yang saudara lalui itu baik adanya. Ya kita kan hidup itu ada hidup yang sementara, ada hidup kekal. Nah, kita mencintai mestinya dua-duanya ya. Kita juga mencintai hidup sementara supaya kehidupan kita sementara ini baik-baik saja kan begitu. Kita juga mencintai hidup kekal yang nanti bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Caranya bagaimana? Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saudara mau melihat hari-hari baik? Ya hari-hari di mana ada keberuntungan, ada hoki, saudaraku ya, hari demi hari yang kita lalui, kita jalani itu penuh dengan berkat dan keberuntungan. Kemarin kita sudah belajar ya, jadi pilihlah kehidupan atau kematian. Kalau kehidupan itu ada berkatnya, ada keberuntungannya. Kalau kematian itu ada kematian, ada kecelakaan atau kesialan ya, dan kutuk. Ya, kita caranya cuman ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi iblis itu ngincer anak-anak Tuhan supaya ngomong jahat. Ngomong aja saudara. Ya ini hati-hati kalau kita masih berpegang prinsip pada omongan orang yang berkata bahwa ya itu kan cuma omongan, itu hati-hati saudaraku. Omongan dari Presiden Rusia, hari ini dia ngomong apa, ya Putin itu ngomong apa, bisa terjadi perang dunia. Omongan dari Presiden Amerika, hari ini Joe Biden ngomong apa, bisa terjadi perang dunia. Itu jangan dianggap sepele saudaraku omongan. Jadi kita ini harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat, terhadap yang salah, terhadap pelanggaran. Kita harus jaga benar-benar. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, apalagi menipu, saudaraku. Jahat, menipu, pokoknya yang tidak benar, itu memang harus kita jaga. Jangan sekali-kali kita berpendapat bahwa, itu kan cuma omong saja. Rasul Paulus katakan, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu mulut, saudaraku. Jadi kita sejengkel apapun kita berkati. Kita lepaskan kata-kata yang baik. Kemudian dilanjutkan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini kan firman itu ada di mulut, ada di hati, dan ada di perbuatan kita. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi saudaraku, siapa yang mau mencintai hidup? Saudara kemarin kan belajar hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa mencintai? Ya jaga lidahmu. Mau melihat hari-hari baik, berkat-berkat Tuhan, keberuntungan, jaga lidah terhadap yang jahat. Nah kalau yang baik, ucapkan itu. Kalau yang benar, ucapkan itu. Kalau yang manis, sedap didengar, ucapkan itu.
Nah, sedap didengar, saudaraku, dalam Filipi itu kan ada sedap didengar, itu penting, saudara. Anak-anak Tuhan kadang-kadang tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang, ya, berapa hari yang lalu saya sampaikan, toksik, apa itu? Beracun, saudaraku, ya, meracuni akan orang lain. Ya, kita harus bertobat, saudaraku. Ada usulan dari seorang anak Tuhan yang memberi masukan, kalau habis renungan, kenapa kok tidak ada doa? Nah, sekarang kita berdoa, saudaraku, ya. Bapa Maha Kasih, benar kebenaran firman-Mu. Kami banyak bicara, banyak salah. Sebab itu Tuhan taruh akan kekang di bibir mulut kami, di lidah kami. Kami serahkan bibir mulut lidah kami pada penguasaan Roh Kudus. Sehingga kalau ada bisikan iblis untuk kami mengucapkan, untuk kami didorongan iblis untuk kami mengucapkan kata-kata yang jahat, kami punya rem. Roh Kudus berkata tidak, maka kami pun tekap mulut kami dan kami tidak akan berbicara. Kami mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Sebab itu kami mau menjaga lidah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mendengar doa kami dan seluruh jemaat yang mengikuti akan suara gembala ini. Kami semua akan terus berjalan maju dengan melekat pada firman yang ada di mulut kami, firman yang ada di hati kami, dan firman yang ada di dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.